Shalom, selamat pagi anak ibu dan selamat pagi juga buat orang tua yang setia mendampingi proses pembelajaran anak kita di rumah. Mungkin ini hal-hal yang sulit bagi kita, tapi ini bukan kehendak kita melainkan kehendak yang Maha Kuasa. Baiklah anak ibu, tetap ibu ingatkan sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap syukur dengan cara berdoa. Untuk itu, doa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah anak ibu, hari ini kita mempelajari masih tematik, khususnya tema 1. Dari gambar ini mungkin sudah tergambar dalam pikiran anak ibu, kira-kira kita mempelajari tentang apa? Ya, betul, kita mempelajari masih tentang ASEAN, khususnya untuk kondisi geografis negara ASEAN. Tujuan kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya nanti anak ibu mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dua negara, khususnya negara ASEAN, terkait kondisi geografis dengan benar. Kita tahu negara ASEAN itu atau anggota ASEAN itu ada 10 negara. Jadi nanti kita di sini akan membahas kondisi geografis negara ASEAN-nya. Secara geografis itu ASEAN mempunyai wilayah. Jadi ini ibu lampirkan peta negara ASEAN. Dari sini jelas terlihat negara mana yang paling utara. Ingat, utara paling atas, selatan paling bawah. Jadi dari peta ini terlihat yang mana negara yang paling utara, paling barat, paling timur, dan paling selatan. Jadi negara dengan letak paling utara itu adalah Myanmar, paling selatan itu Indonesia, paling barat itu Myanmar juga, dan yang paling timur adalah Indonesia. Itulah secara geografis ASEAN itu mempunyai wilayah-wilayah yang sudah ibu jelaskan ini. Lanjut lagi, Indonesia atau khususnya ASEAN itu kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan nilai curah hujan yang terbilang tinggi. Kita tahu negara kita itu Indonesia itu beriklim tropis. Tetapi ada negara di ASEAN yang sebagian itu beriklim subtropis, yaitu negara Myanmar bagian utara. Itu beriklim subtropis. Daerah iklim tropis itu ditandai dengan 2 musim. Seperti kita di Indonesia, kita memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan, musim hujan atau musim kemarau. Dengan adanya seperti ini, akhirnya menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Kita tahu flora itu adalah hewan, fauna itu adalah tumbuhan. Hutan itu menghasilkan kayu serta rotan yang akan berguna untuk membuat macam-macam barang dan bahan bangunan. Semua negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Laos itu tidak memiliki wilayah laut. Laut adalah sumber daya alam yang paling penting. Salah satunya adalah sebagai sumber bahan pangan yang berupa ikan dan juga hasil laut lainnya. Jadi di sini manfaat laut adalah sebagai sumber bahan pangan yang berupa ikan. Jadi dari laut kita bisa memperoleh ikan dan juga hasil yang lain. Dan yang kedua, laut itu juga dijadikan sebagai jalur transportasi. Yang berikutnya adalah laut sebagai objek wisata. Dan selain itu masih ada satu lagi, yaitu ditemukannya bahan-bahan tambang seperti minyak bumi dan gas alam. Selain itu, selain manfaat dari laut,
setiap negara di kawasan Asia Tenggara juga memiliki hasil tambang. Nah, jadi tadi semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut, tapi kecuali Laos. Sementara untuk hasil tambang, di sini setiap negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki hasil tambang, kecuali adalah Singapura. Singapura itu tidak memiliki hasil tambang. Jadi satu-satu kita bahas. Untuk negara Brunei Darussalam itu hasil tambangnya itu berupa minyak bumi, gas alam. Jadi itu dari Brunei Darussalam. Sementara untuk Filipina itu ada biji besi. Ini ada biji besi, timbal ini timbal, dan ini adalah biji besi, emas, kromium, tembaga, besi, mangan, timbal, dan perak. Jadi gambarnya hanya sebagian ibu lampirkan. Sementara untuk Indonesia itu ada minyak bumi serta emas dan banyak hasil tambang lain yang ada di Indonesia. Jadi hanya sebagian yang ibu lampirkan. Lanjut lagi untuk Kamboja. Untuk Kamboja ini adalah biji besi dan ini adalah fosfat. Lanjut untuk Laos. Di Laos juga ada namanya biji besi dan ada juga batu bara. Untuk Malaysia ini ada timah putih dan minyak bumi. Untuk Myanmar timah putih juga beserta minyak bumi. Dan untuk Thailand itu emas dan timah putih. Dan yang terakhir untuk Vietnam adalah emas dan biji besi. Jadi kira-kira seperti itu ringkasan dari hasil tambang dari negara-negara yang ada di ASEAN. Diingatkan sekali lagi bahwa negara ASEAN atau anggota ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut itu adalah Laos. Sementara negara anggota ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang itu adalah Singapura. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan tentang kondisi geografis negara ASEAN. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk anak ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.